Oke, Oke. kelompok 4. Oh, ya. Deskripsi sistem. Aplikasi penyebaran dan pegawai untuk memeriksa mengolah data seputar stok obat. Data pasien dan transaksi. Informasi sistem langsung bisa melihat beranda. Aplikasi penyuplai. Functional requirement. Jadi fiturnya login, melihat data pasien, diagnosa penyakit, resep obat, obat masuk, keluar, stoknya, transaksinya, pembayaran, daftar user. Coba tengok bawahnya dulu, Pak. Langsung ini dia. Keluar logout. Requirement. Lagi, gimana? Portability, security, performance, reliability. Data pasien dan data transaksi tidak bisa diakses sembarang pegawai. Hanya yang diberikan izin oleh administrator yang bisa melihat data tersebut. Coba lihat kawan, Pak. Baca lagi deskripsinya. Nah, jadinya aneh nih. Fungsi penyuplai obat. Berarti ini ya tentang untuk ngolah data obat itu kan? Iya. Jumlah obatnya. Iya. Resep tuh. Stoknya, pasokan obat ya benar lah. Nah, terus ini turun juga di functional requirement-nya. Nah, itu nomor 9. Pembayaran kan? Ini kan apa? Berarti Pendataan dia ini obat kayak, kayak obat ini berarti dari apotek online dan mirip-mirip berarti. Iya. Iya, tapi pendataan. Tapi namanya pendataan. obatnya baik. Iya, tapi namanya nggak ngerti. Aplikasinya tuh tadi apa aplikasinya tuh? Pasokan obat. Pasokan obat. Nah, iya pasokan obat namanya. Jadi maksudnya cuman gitu loh, login, Jadi data pasien, diagnosa penyakit, resep obat, obat masuk, stok obat. Nah, obat masuk, obat keluar ya kan. Stok obat gitu kan. Transaksi obat. Dan ini kayak obat resep dari dokter kayak gitu nada sih? Iya, kalau menurut aku juga dia ini di rumah sakit posisinya. Iya, jadi dia di gudang obat. Iya, nah itu. Ini kan misalnya bagian gudang kayak gitu. Nah, ngapa tiba-tiba ada pembayarannya juga kayak gitu? Iya dak? Ambigu. Itu pembayaran tuh untuk iya, ngapa di gudang harus bayar? Harusnya namanya informasi ini apa namanya? Apotek online dah harusnya kalau nak cak ini kan dia kan supply obat. Harusnya sama kayak yang punya kelompok 2 tadi, dia inventaris barang sama gue kan kayak kita ngecek obat, ngecek barang. Nah, itu yang aku pikirkan. Itu masuk itu. Bacanya. Iya. Maksudnya kalau pendataan obat aja pasokan obat. Kalau misalnya apotek online, misalnya sistem apotek kayak gitu. Iya. Dia terlalu luas deh nih kayak yang sudah luas nih kan. Membingungkan. Berarti berarti fitur pembayaran tuh dak KTU hubungan. Bisa juga Doni supplier obat. Tapi supplier obat. Tempat. Iya, bisa jadi. Kayak ini loh, kayak kalau kita Kimia Farma. Ya, Kimia Farma tuh supplier bukan ya? Kimia Farma pembuat obat, Lur. Oh, sorry. Yang buatnya. Tapi ada data pasien sama diagnosa penyakit. Iya, ngapa? Itu ngapa? Jadi lengkap kan? Iya, enggak masuk. Ambigu. Definisinya ambigu. Dari fungsional requirement-nya ambigu. Baca lagi, Pak. Deskripsinya. Aplikasi menyuplai obat. Benar lah, berarti di gudang ini nih. Cuman untuk jengok data, bukan penyuplai dia nih. Iya. Dan ini bingung ngapa ada pembayaran ini dak kita nih. Nah, harusnya kalau emang apa untuk jengok stok kan, kalau alasannya untuk jengok ini apa? Jengok barang tuh udah dibeli uang belum, itu kan udah ada di transaksi obat kan? Ya, benar. Atau enggak di obat keluar kayak gitu, obat masuk, obat keluar. Obat keluar berarti kan. Iya, benar. Obat jadi yang mana nih? Kan terlalu luas aplikasinya. Kayak mana ini jadi?
nggak sesuai sama judul. Sesuai Berarti sama ini, judul. Nama nggak sesuai sama judul. Lu boleh nambahin nggak? Nah, apa? 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 Nah, yang di poin nomor 3 itu kan ada bacanya mendiagnosa penyakit. Muncul nama penyakit dan deskripsinya. Itu tuh berarti sistemnya ada AI-nya ya untuk baca mendiagnosa penyakit pasien atau enggak? Bisa jadi juga. Tapi ada deskripsinya. Bisa AI, bisa juga pasien yang input dewek kayak itu nah. Iya. Oh, Malah maksudnya lebih jauh lagi anjir. Ini kayak halo dokter ini. Iya, jadi lebih Kamu luas saya ini. sakit batuk-batuk. Ini Udah. Pasokan obat. Iya, jadi luas. Dia nih lingkupnya luar biasa luas sudah. Kalau di keluaran muncul nama penyakit dan deskripsinya, berarti dia tuh kayak data-data misalnya penyakit kayak ini penyakit apa? DBD, deskripsi. Bukan mendiagnosa berarti. Kayak informasi baik dah harusnya itu tuh. Iya, sebenarnya udah butuh diagnosa penyakit. Kan itu Dia kan cuma tujuan mereka itu. nak ngasih obat, sebenarnya tidak perlu. Mana kita sinisnya sebagai kita punya tempat. Saya butuh amoxilin. Coba tolong diagnosa dulu itu penyakitnya. Kok bisa butuh amoxilin? Kenapa nggak paracetamol aja? Kan nggak mungkin kayak itu kan? Iya. Jadi cak mana nih kesimpulannya kawan-kawan? Resep obat sih bisa sih kalau. Yang utama kayaknya yang fitur pembayaran tadi ini kayaknya. Ambigu di pembayaran sebenarnya gitu nih. Sia-sia kayak gitu. Atau sia-sia udah pembayaran kan ini dari gudang kayak gitu masalah stok ngapa tiba-tiba ke kasir itu Iya, pasokan. kalau cuma untuk pendataan kan ya di transaksi obat kan lah masuk dah. Iya. Obat kuat Sama juga yang masuk. pendiagnosa tadi kan, diagnosa data pasien. Salah ngasih nama mereka nih. Harusnya apa namanya nih? Apotek. Apotek. Mungkin iya apotek mungkin lebih tepatnya. Apotek online. Apotek, Benar, Pak? apotek online atau apotek di rumah sakit kayak gitu. Iya, sistem apotek rumah sakit. Jadi tidak perlu pasiennya tuh datang ke apotek metode. Dia bisa di ruang Langsung bayar dari apa di mana. Iya, benar. Mendiagnosa deh. Melihat Iya, stok kan, obat. Apa dia namanya? kalau Nama aplikasinya? mungkin ada requirement-nya. Munculkan transaksi obat, pernah melakukan transaksi. Obat keluar, muncul, stok beli. Bayaran, daftar user. Nah, jadi cak mana nih? Bayarannya tuh lah. Nah, enggak tahu kalau yang nomor 2 tadi ciri khas tadi. Nomor 2 apa nomor 3 itu yang Nomor diagnosa. Enggak mendiagnosa. Mereka ini Bola sudah kayak kesimpulannya. Fitur yang apa? Kurang tepat kayak gitu kan. Fiturnya kurang tepat dimasuki. Oke. Simpulan. Harusnya juga bisa mendiagnosa informasi ya, Pak. Soalnya kan cuma muncul nama penyakit dan deskripsinya. Nah, iya bisa jadi. Apa udah tinggal kan kita butuh obat nih. Kita kasih tahu langsung sakit kita apa. Kalau diagnosa tuh kayak terkesan AI. juga berarti ini. Terkesan AI ini kan. Dia nge-scan badan. Udah tuh. Nah, kan mendiagnosa penyakit. Iya, kayak sistem pakar jadi. Iya. Maksud diagnosa penyakit pasiennya itu kali. Keluhan pasien kayaknya mereka maksudnya. Atau enggak masukin data pasien muncul penyakit sama deskripsinya kayak itu enggak mungkin. Bisa juga kalau Tidak sehat. Tapi judul itu judulnya terlalu berat. Seharusnya kalau mau bikin fitur tambahan di ini misalnya nama penyakit demam, ada nama obat yang tercantum untuk demam tuh. Menurut aku sih kayak gitu beda. Bisa jadi nama obat kayak gitu. Misalnya nama penyakitnya demam, kan ada obat nama deret, obat khusus demam itu. Resep obat. Menurut aku sih gitu baik. Dosa namanya mendiagnosa penyakit. Kalau mendiagnosa penyakit kan nanya-nanya ke pasien kendala-kendalanya. Daftar obat. Sepakat. Iya sih. Itu sih yang agak ambigu di pendiagnosa penyakit. Sama lah yang lebih ambigu pembayaran. Terus juga forward. Kayaknya lebih fokus ke kayak uang yang nak beli sih, bukan di gudangnya dia nih juga.
Iya, alurnya berubah. apotek kayak admin rumah sakit ini. Nama-nama obat yang harus dibeli kayak gitu nah. Tapi kan lebih ke uang itu sakit apa, obat yang Beli harus ini. dibeli kayak itu. Ya kan? Ah, Sebenarnya masuk. kalau dia cuma pasokan hubungannya dengan ke gudang resep Begini. obat, muncul resep nama obat penyakit kayak gitu kan. Bukan yang Iya. harus dibeli. berarti mirip sistem kelompok 1 ya. Ya, berarti Dia ini milih masih barang. kurang jelas ya. Ini untuk penjualan apa Atau- untuk ini pemantauan. Oh iya. Nah, jadi Cak Mano, sudah ya kita ini Ya. udah dapat ya kesimpulannya. Kesimpulannya udah dapat ya. Sistem belum. Nah, sudah berarti kita akhiri Lanjut. kelompok 4 ini. Ya, kita lanjut ke kelompok 6. Kita kan kelompok 5 jadi kita kelompok 6. Kelompok 6. Berarti Go.